Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 22, yaitu DNS server, authorized DNS server. Ini dia materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu konsep authoritative DNS server, yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zone file, yang keempat konfigurasi forwarding file, yang kelima konfigurasi reverse file, yang keenam konfigurasi dan restart service, dan yang terakhir itu pengujian authoritative DNS server. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang konsep authoritative DNS server. Jika pada bab sebelumnya yang mana teman-teman melakukan konfigurasi cache and forwarding server, itu kurang lebih fungsinya seperti ini. Jadi nanti jika terdapat klien yang ingin contoh mengakses facebook.com, maka nantinya klien tersebut akan menghubungi local DNS server IP address apa dari domain facebook.com itu. Nah, namun local DNS server itu tidak akan langsung memberikan atau tidak langsung melakukan DNS answer, tapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com atau 8888, yang mana google.com ini dia memiliki seluruh domain atau IP address yang ada pada internet. Nah, nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com, dan barulah local DNS server memberikan IP address facebook.com, dan barulah klien bisa mengakses facebook.com melalui IP address publik. Nah, berbeda dengan authoritative DNS server, kalau authoritative DNS server itu kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local DNS server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di dalam local DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun request ke google.com atau 8888. Jadi kelebihannya apa? Jadi kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Jadi misal saya ingin menuju ke facebook.com, namun local DNS server tidak perlu untuk meminta ke google.com, sehingga ini mempercepat saya untuk menuju ke server facebook.com seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengclone Debian untuk web server. Jadi kenapa kita harus melakukan cloning pada web kali ini? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nanti artinya klien merequest sebuah domain dan local DNS server akan langsung mencoba beberapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server ya. Yang pertama itu local DNS server, lalu yang kedua adalah web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest ataupun meminta domain dan juga IP address melalui local DNS server yang sudah ada. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini. Jadi ini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini ya, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan bisa di local DNS servernya hanya adalah satu, yaitu server 1 atau Debian server. Oleh karena itu kita harus menduplikasi Debian server ini, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai web server. Nanti klien akan mengakses web server melalui local DNS server, yaitu server 1 Debian. Oke, di sini langsung saja. Di sini saya akan mematikan server 1 Debiannya. Lalu teman-teman di sini bisa klik kanan, lalu kita clone. Lalu untuk namanya saya akan menggunakan server, lalu next. Lalu di sini pilih yang full clone, lalu kita clone. Oke, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke setting, lalu ke network. Di sini networknya itu pakai internal network ya teman-teman, karena nantinya akan kita setting IP address-nya sebagai 10.10.10.4, karena untuk sekarang IP address-nya masih 10.10.10.2 karena dia merupakan duplikat dari Debian server. Lalu kita oke saja, lalu kita start. Oke, di sini saya akan masuk sebagai SPR service Debian. Nah, untuk IP address-nya sendiri itu masih sama dengan IP address pada Debian server ya, yaitu 10.10.10.2. Ini bisa kita ganti dengan masuk ke root. Di sini kita bisa ganti dengan lalu jangan lupa IPv6-nya itu npost 3 init static, lalu kita ganti IP-nya menjadi 4 karena 3 itu sudah digunakan oleh server 2. Lalu kita Ctrl X, oke, kemudian kita enter, lalu kita restart.
address-nya sudah ganti, kita coba ping 88. Oke, nggak bisa. Lalu kita coba ping google.com. Oke, ini juga bisa ya teman-teman. Lalu untuk step selanjutnya itu kita akan mengubah hostname-nya pada hostname. Nah, di sini kita ubah menjadi server 3 /debian teman-teman. Lalu kita Ctrl X dan enter, dan jangan lupa untuk mengganti host. Ini kita ganti menjadi server 3 ya, server 3 /debian.server.com. Lalu yang sebelahnya kita juga ganti menjadi server 3 /debian. Lalu kita Ctrl X dan kita enter. Lalu kita ping svr 3 /debian, enter. Oke, ini bisa. Lalu kita ping server.com, enter. Oke, ini juga berhasil ya. Sekarang kita sudah berhasil mengcloning Debian server sebagai web server. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi zone file, yang mana kita akan membuat web server 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server 1 atau Debian server ini sebagai local DNS server. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan konfigurasi authoritative DNS server secara langsung. Nah, di sini saya sudah ada web server atau cloningan dari Debian server. Di sini hostname-nya sudah berubah ya. Masuk ke root. Oke, yang pertama kita akan menginstal pin 9 terlebih dahulu pada Debian server. apt install pin 9, enter. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke dalam /etc/bin id, lalu kita ls. Oke, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative DNS server. Di sini terdapat binkey, db0, db127, dan lain-lain. Untuk pertama-tama kita akan mengkonfigurasi forwarding zone pada nano name local. Di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam perintah ya, atau /2, dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Zone, ketik atas, dan buat domainnya. Misal di sini saya akan membuat tiarava.com, lalu kita spasi, lalu kita kurung kurawal, dan kita enter 2 kali. Lalu kita tutup kurung kurawal, titik, koma. Ini saya ke atas, lalu kita tab, lalu kita tulis type master, titik, koma. Yang mana konfigurasi ini akan membuat server Debian akan menjadi master server. Jadi nanti terdapat pembahasan tentang master dan juga slave, yang mana master itu merupakan server yang aktif, kemudian slave merupakan server sebagai backup. Lalu kita enter, lalu kita tab. Kemudian kita juga akan meletakkan forwarding zone ini di file mana. Jadi ini kita akan letakkan di file si etc/bin/db tanda petik lalu titik koma, atau nama dari domain teman-teman. Untuk namanya itu bebas, jadi agar lebih mudah di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Dan ini merupakan konfigurasi untuk forwarding zone. Sekarang kita akan mengkonfigurasi reverse zone, jadi yang mana selain kita mengkonfigurasi domain name-nya, kita harus mengkonfigurasi IP address-nya. Jadi berapa sih IP dari tiarava.com ini? Konfigurasinya itu lumayan sama, yaitu konfigurasinya adalah zone, detik, lalu IP-nya 10.10.10.in, ddf, lalu .alpha, detik, kurung kurawal. Jadi maksudnya adalah kita memasukkan IP address kebalikan dari web servernya. Jika teman-teman lihat pada topologinya, kita memiliki web server dengan IP
10.10.10. Nah, karena IP address 10.10.10, maka yang kita masukkan adalah kebalikannya, yaitu 10.10.10. Jadi karena IP-nya sama semua, ya itu 10.10, 3 IP di depannya sama semua, jadi ketika dibalik itu sama saja, yaitu 10.10. Namun saya akan mengambil contoh lain, terdapat IP misal 10.2.5.4/24. Nah, berarti IP address jika kita inputkan ke dalam reverse zone, maka yang kita inputkan adalah 5.2.10, jadi kebalikannya. Jadi 3 IP depan yang kita balik seperti itu. Di sini kita bisa enter 2 kali, lalu kurung kurawal, titik koma, kita ke atasnya, lalu kita tab. Untuk type-nya juga master ya, lupa titik koma, dan kita enter, kita tab. Lalu IP address ini akan diletakkan di file mana? Di sini saya letakkan di file /bin/db10. Untuk forwarding zone dan reverse zone mungkin seperti ini saja. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, kemudian kita enter, kemudian kita bisa get name local. Oke, ini dia konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi forwarding file. Di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone. Jadi jika teman-teman ingat, pada konfigurasi sebelumnya kita sempat mendefinisikan domain name, yaitu tiarava.com, dan juga ditempatkan di mana, yaitu di db tiarava. Namun pada pembahasan sebelumnya itu kita belum membuat file yang bernama db tiarava pada file bin, jadi belum ada. Begitu juga dengan db10, ini belum ada. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke dalam /etc/bin, lalu teman-teman bisa ls. Oke, di sini terdapat contoh ataupun file yang sudah diberikan oleh bin 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya saja. Jadi sekarang kita akan melakukan atau membuat file yang bernama db tiarava, atau db yang teman-teman buat sebagai penempatan domain name. Teman-teman bisa ketikkan copy db.local, lalu db.tiarava, atau nama teman-teman yang sudah dicantumkan di konfigurasi. Lalu kita ls. Oke, sudah ada. Sekarang kita nano db tiarava, enter. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasi yang mana kita tinggal mengganti. Yang pertama, pada bagian localhost, kita bisa ganti dengan domain kita. Saya akan gunakan tiarava.com, dan jangan lupa titik setelah .com ya untuk setiap penamaan domain. Lalu untuk root, ini merupakan email dari root user, jadi nantinya ketika kita melakukan request pada tiarava.com, maka akan tercantumkan email dari root usernya. Jadi untuk rootnya adalah tiarava.com, jadi bukan Gmail atau Yahoo, tetapi root.tiarava.com, seperti ini. Lalu terdapat serial number juga yang harus kita ubah, yang mana serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan konfigurasi atau perubahan tulisan pada file db tiarava ini. Jadi bisa 3 atau bisa 4. Di sini saya gunakan 5 saja ya. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi name servernya. Jadi tiarava.com ini web servernya itu mana, dan kita belum mendefinisikan itu semua. Jadi kita bisa ganti pada localhost, yang mana in itu internet, dan kalau ns itu name server, dan localhostnya itu ns1.tiarava.com. Lalu juga di bawah ns1 itu kita bisa ubah menjadi IP address dari web servernya. Di sini kita bisa ubah headnya itu menjadi ns1. Lalu untuk parameter ini itu internet. Lalu untuk parameter A itu adalah address. Di sini kita bisa ganti IP dari Debian server atau lokal DNS-nya, yaitu 10.10.10.2. Ini merupakan domain lokal DNS server. Ini merupakan konfigurasi yang menentukan di mana lokal DNS servernya, dan lokal DNS server berada pada 10.10.10.2 atau IP address dari server 1 Debian, karena kita sudah tentukan sebelumnya bahwasanya kita akan menggunakan server 1 Debian sebagai lokal DNS server. Oleh karena itu name servernya adalah tiarava.com, dan siapa name servernya atau siapa DNS itu? DNS itu adalah 10.10.10.2 atau server 1 Debian. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya. Oke, kita hapus saja ini satu baris ya teman-teman. Di sini kita bisa mendefinisikan siapa yang menjadi web servernya. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan lokal DNS servernya, yaitu 10.10.10.2 dengan domain ns1.tiarava.com. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya, yaitu dengan perintah add. Lalu kita tab, lalu kita tab lagi,
nama atau address. Lalu untuk web servernya, karena kita sudah tentukan bahwa web servernya adalah Debian clone yang memiliki IP 10.10.10.4 ini, kita bisa lihat IP-nya. Oke, 10.10.10.4, kita bisa buat 10.10.4, dan kita buat parameter baru yaitu www, lalu kita tab in, lalu cname, lalu kita tab tiarapa.com. Jangan lupa titik setiap mendefinisikan domainnya ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah jika terdapat klien yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia pastinya akan diarahkan ke router dengan IP 10.10.10.4, atau jika terdapat router yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia akan diarahkan ke domain dengan name tiarapa.com, seperti itu, atau sebaliknya. Jadi cname itu adalah alias. Jadi alias dari definisi IP ini adalah tiarapa.com. Kita bisa Ctrl S, Y, dan enter. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi reverse file. Yang mana untuk konfigurasi reverse file itu kita akan lakukan pada file dengan nama db10. Karena jika teman-teman ingat pada konfigurasi soon file, kita telah mendefinisikan IP address 10.10.10.4 itu ke file dengan nama db10. Sedangkan kita belum memiliki file dengan nama db10. Di sini kita akan membuat dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Win9, yaitu db127. Kita bisa copy db127 db10, dan sekarang kita ls. Oke, sudah ada, kita bisa nano db10. Di sini dia sudah menyediakan templatenya, jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Nah, kita akan melakukan konfigurasi reverse zone, yang mana pastinya kita akan konfigurasi domain name-nya. Jadi seperti pada forwarding zone, di sini kita ganti menjadi domain apa, yaitu domain tiarapa.com. Lalu untuk grupnya tiarapa.com. Ini adalah email rootnya. Untuk serialnya kita ganti setiap kali kita melakukan perubahan pada file ini. Ini kita ganti menjadi 5 ya. Sekarang kita akan konfigurasi pada reverse zone. Yang pertama itu terdapat name servernya ya, atau DNS-nya, yaitu yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu ns1 tiarapa.com. Siapa NS1 ini? NS1 ini adalah 10.10.10.2 atau server 1 Debian yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.tiarapa.com ini benar-benar 10.10.10.2. Di sini saya coba enter, lalu kita ketikkan 2. Yang mana 2 merupakan IP paling belakang dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Kita tab in, lalu kita tab lagi ns, tab ns1 tiarapa.com. Jangan lupa tambah titik belakangnya. Lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya yang sebenarnya. Jadi kita mengonfirmasi nih bahwa memang 10.10.10.4 adalah web server. Ini kita ganti menjadi 4. Nah, ini ada in, lalu ptr. Jadi pointer ini itu merupakan parameter yang digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi 10.10.10.4 ini diibaratkan atau digabungkan dengan domain yang bernama www.tiarapa.com. Jangan lupa titik ya. Dan jangan lupa juga www yang mana? Www ini itu kita konfigurasi pada cname. Oke, mungkin seperti itu saja. Kita Ctrl X, kemudian y, dan kita enter. Di sini kita bisa get db tiarapa. Di sini terdapat www, lalu kita get db10. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita akan verify konfigurasi dan restart service. Jadi pada video kali ini kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang sudah kita lakukan di pembahasan sebelumnya. Jadi dari seluruh konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan, kita akan pastikan bahwa tidak ada error atau masalah. Kita lihat dulu. Oke, tiarapa. Oke, seperti ini. Lalu kita get db10. Oke, berhasil ya, semua konfigurasi tersimpan. Dan jika teman-teman ingin mengganti konfigurasinya, jangan lupa ganti serial number-nya. Karena setiap perubahan konfigurasi, maka serial number itu sangat diperlukan untuk diubah juga. Nah, jadi untuk pengecekan yang pertama, saya ls adalah main check on. Di
Di sini kita akan mengecek seluruh file yang memiliki nama name.conf, name.conf.local.option. Seperti itu, kita enter. Jika seperti ini atau tidak ada output yang keluar, berarti tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan cek name checkzone tiarapa.com db tiarapa. Jadi kita ngecek apakah terdapat masalah pada domain tiarapa.com pada konfigurasi db tiarapa. Nah, kalau outputnya seperti ini, load serial 5 oke, berarti berhasil. Lalu kita cek apakah 10.10.10.4 berhasil digunakan sebagai web server. Ini 10.10.10 in .arpa db 10. Oke, ini juga berhasil. Lalu kita restart. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita sudah mengecek bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server, yang mana kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang kita lakukan pada pembahasan sebelumnya ini bisa kita uji melalui kliennya. Jadi kita akan melakukan pada Ubuntu desktop. Nah, sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi ya, yang mana jika teman-teman ingat yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, kita sudah melakukan konfigurasi resolver untuk memastikan Ubuntu desktop ini bisa melakukan ping ke suatu domain. Nah, jika kita belum melakukan konfigurasi resolver, maka kita tidak akan bisa ping ke suatu domain ya. Di sini kita masuk ke sudo namo /etc/resolve.com dan name server yang 88 ini kita disable. Di sini kita akan coba untuk menggunakan resolver baru dengan name server 10.10.10.2 atau yang mengarah ke DNS local server. Jadi kita tidak akan mempertanyakan suatu IP address pada Google, namun kita akan mempertanyakan ke local DNS server kita. Jadi untuk menghindari bertanya ke 88, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di domain. Nah, di sini sudah terjawab bahwasanya tiarapa.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4, dan siapa yang melakukan dan memberikan IP address ini? Yang memberikan adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan DNS server domainnya itu ns1.tiarapa.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan di pembahasan sebelumnya. Jadi kita request tiarapa.com ini merupakan domain dari IP apa? Jadi IP-nya 10.10.10.4 dan lokal DNS-nya adalah ns1.tiarapa.com. Lalu IP-nya adalah 10.10.10.2 untuk DNS lokalnya. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.